Halo semuanya, kembali lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi KD terakhir, yaitu KD 3.10, terkait tentang pembahasan integral tak tentu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah terkhusus untuk fungsi aljabarnya. Seperti apa sih konsepnya dan definisinya, bagaimana caranya, kita pelajari bersama. Nah, integral itu didefinisikan sebagai inverse atau kebalikan dari diferensial atau turunan, sehingga disebut sebagai antiturunan. Jadi, singkatnya integral itu kebalikannya turunan, sehingga disebut sebagai antiturunan. Nah, dua konsep integral itu ada dua, yaitu integral tak tentu, ya terkhusus ini tanpa batas, apa sih artinya nanti Ibu jelaskan, dan integral tentu atau dengan batas tertentu. Lalu yang ketiga, hal terpenting tentang integral adalah integral tak tentu itu merupakan konsep untuk menemukan fungsi awal apabila turunannya diketahui. Jadi, untuk menemukan fungsi awal kita membutuhkan yang namanya integral jika turunannya diketahui. Nah, yang keempat, integral itu disimpulkan oleh matematikawan bernama Leibniz dengan simbol seperti huruf S. Nah, untuk konsep integral sendiri, jika ada fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, maka kita masih ingat turunannya adalah pangkat dikali x pangkat dikurang 1. Itu kan untuk mendapatkan turunannya. Nah, sehingga kalau kita akan katakan anti turunan dari hasil ini, n kali x pangkat n-1, berarti harusnya adalah fungsi awalnya. Jadi intinya di sini kalau di sini ada turunannya itu nx pangkat n-1, berarti anti turunannya ini itu akan kembali lagi ke fx ya, ke fungsi awal. Nah, sehingga untuk anti turunan x pangkat n kita bisa simpulkan bahwa f besar x ya, maka x pangkat n-1 ya, karena kebalikan kalau turunan itu dikurangi 1, maka integralnya ditambah 1. Nah, perbedaannya kalau turunan pangkatnya ini dia turun ke depan, kalau integral pangkatnya dia turun ke bawah ya, jadi seper. Ya, lalu pangkatnya ditambah 1 plus C. Nah, n di sini tidak boleh sama dengan min 1 ya, karena kalau n sama dengan min 1 maka ini per 0, jadi tidak terdefinisi. Dan C di sini akan muncul di setiap integral itu adalah konstanta sembarang. Jadi angka sembarang yang tidak diketahui karena kita hanya membahas di integral tak tentu. Nah, dapat disimpulkan bahwa integral ax pangkat n dx, jadi selalu ada dx. Kenapa? Ini tuh artinya dia adalah derivatif ya, atau diferensial ya, derivatif terhadap x. Lalu integral ini dia tak tentu karena nggak ada batasnya ya. Jadi kalau integral tentu, ini tentu, integral tentu tuh dia ada batas a dan b-nya, suatu angka tertentu. Tapi kalau dia nggak ada batasnya, kosong begini, berarti dia tak tentu. Nah, sehingga kalau tak tentu pasti muncul c di sini. Konstanta sembarang C di sini ya, kita tuliskan C saja. Nah, kalau tentu baru kita bisa cari C-nya. Jadi selama tidak tak tentu maka ini tetap C. Dan rumusnya adalah sama, A tetap A, beroleh dari sini A per, kalau turunan pangkatnya pindah ke depan, kalau ini pindah ke bawah ya. Lalu pangkatnya ditambah 1, X pangkatnya juga ditambah 1. Jadi pangkat yang di sini tambah 1 dengan penyebut itu pasti angkanya sama. Bagaimana sih contohnya? Kita lihat di sini. Sifat integral yang pertama, kalau ada integral dx sama dengan x plus c. Masa iya? Kita buktikan. Integral dx berarti sama saja dengan integral 1 dx. Nah, integral 1 dx, kalau kita mau cari integral 1 dx, maka hasilnya adalah, nah 1 itu kan sama saja diperoleh dari x pangkat 0 ya, sama dengan 1. Maka kita bisa tuliskan di sini integral x pangkat 0 dx. Sehingga kita hitung integralnya berarti 1, karena ini nggak ada angkanya berarti 1 per pangkat tambah 1, X pangkat tambah 1. Lalu di sini plus C. Sehingga diperoleh 1 per 1, X pangkat 1 plus C. 1 per 1 itu 1, maka tinggal X plus C. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, teman-teman ya, berlaku ya ini ya. Jadi kalau integral dx ya sama dengan X. Nah, kita bisa buktikan jawaban kita benar atau salah tuh bisa dibalik ya. Turunan kalau f X-nya itu adalah X, jadi F aksen X itu berapa? 1 kan ya, turunannya 1 ya. Sehingga kalau kita balikkan integralnya 1 dx, ya X. Ini kalau dibalikin, terbukti ini ya. Itulah kenapa kita bisa membuktikan kalau hasil integral kita benar atau salah itu dilihat berdasarkan turunan. Di sini kalau integral k dx sama aja dengan kx plus c. Artinya apa? Sama seperti tadi, di sini berarti 9 itu berarti dia x pangkat 0 ya.
karena X pangkat 0 itu 1, lalu di sini dx, sehingga integralnya adalah 9 per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1 plus C, sehingga diperoleh 9 per 1 X pangkat 1 plus C, dan kita hitung jadi 9X plus C. Nah, ini integralnya. Sedangkan kalau teman-teman mau cari di sini, nah sehingga kita bisa lihat di sini betul atau enggak sih jawaban kita ya. Kalau fungsi awalnya 9x, turunannya bener nggak 9? Betul ya teman-teman ya. Nih kalau dilihat selanjutnya, kalau ada integral ax pangkat n dx, maka a per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1 plus C. Coba kita kerjakan kalau soal ini. Berarti di sini sama dengan ya 9 per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1 plus C. Sehingga diperoleh 9 per 6 X pangkat 6 plus C. Bisa kita sederhanakan jadi 3 per 2 X pangkat 6 plus C. Nah ini kalau kita cari turunannya berarti pangkat kali 3 per 2 X. Nah pangkat dikurang 1, sehingga diperoleh coret-coret dapat 3 jadi 9 X pangkat 5. Nah ini sama ya, maka hasil kita benar. Lainnya lagi, kalau ada integral 4 per 7 X pangkat min 5 dx, nah lalu kalau ada pecahan seperti ini, integral 4 per 7 X pangkat min 5 dx, ya pecahannya ini dikeluarkan dulu gitu ya, jadi 4 per 7 integral X pangkat min 5 dx, kemudian di sini tetap 4 per 7, baru kita hitung integralnya jadi 1 per, karena di angka 1 nggak ada angkanya, min 5 pangkat ditambah 1 X pangkat ditambah 1 plus C, sehingga diperoleh 4 per 7 kali 1 per 4 X pangkat min 4 plus C, kita coret dapat min 1 ya, jadi 1 min 1 per 7, supaya pangkatnya positif berarti pindah ke bawah ya, plus C. Nah ini jawabannya. Kalau kita mau cek pasti jawabannya sama ya, kalau kita turunkan hasilnya pasti sama. Nah ini cara lain untuk mengerjakan ya. Kalau tadi ibu langsung jadi dia langsung 9 per gitu ya, 9 per 5 ditambah 1, kemudian ada X 5 tambah 1. Nah teman-teman lihat ketika ibu mengerjakan soal yang sebelumnya tadi, yang pecahan, ini kan jawabannya jadi 9 per 6 X pangkat 6 plus C. Nah ini bisa dikerjakan dengan cara 9-nya keluarin dulu ya, sisanya X pangkat 5 dx. Apakah hasilnya sama? Sama ya, ini jadi 5 tambah 1 X 5 tambah 1 plus C. Nah hasilnya 9 per 6 X pangkat 6 plus C. Jadi kalau ada soal ada angkanya di depan ini, kita boleh keluarkan ya, boleh keluarkan terlebih dahulu. Nah itulah video yang pertama ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.